Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Setiawan, Bapak Apandi, dan Ibu Nelly ya. Ini dari Iya, 80 sekian yang bisa siang hari ya panjenengan ya, mudah-mudahan lebih intens saya rekam nanti saya bagikan ke teman-teman lainnya supaya bisa menyimak. Baik, jadi agendanya siang ini to the point aja, Pak Setiawan, Ibu Nelly, sama Bapak Apandi. Dengan materi yang sudah ada, saya perhatikan panjenengan juga ada di grup Lunas Amanah kan? Nah, Iya. jadi di grup pesantren online itu harapan kami ya panjenengan bisa lebih dalam lagi. Baik, efektif aja, saya langsung saja silakan mungkin Pak Setiawan, Pak Apandi, atau Bu Nelly ada yang mau ditanyakan, boleh langsung, silahkan. belum Pak Ustadz. Belum, Pak Apandi belum? Belum. Dibuka aja Pak Apandi. Nah, belum Ya, juga. belum juga. Pak Setiawan? Belum Kak. Tapi menyimak materi ya. Ya, Iya, iya. Baiklah, kalau memang begitu, saya berbagi saja ya, sambil jenengan berpikir juga mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi berkaitan dengan materi yang pertama, ya, kelihatannya sederhana Bapak Ibu menulis ya setiap pagi bangun tidur itu menulis ya hal yang sepatutnya bisa disyukuri. Ya, kelihatannya konyol, berterima kasih pada nafas mungkin, berterima kasih kepada Gusti Allah. Alhamdulillah pagi masih bisa ngelihat anak sama istri mungkin. Nah, sebagai wujud nyatanya, ya kita sedekahi syukur itu. Nah, pada materi sebelumnya kan panjangan mungkin mengingat atau bahkan sudah mengaplikasikan. Ya, setiap pagi ya kita komitmen untuk tidak melakukan hal-hal yang notabene merujuk kepada kemaksiatan dan juga setiap pagi kita komitmen untuk bisa berbagi. Nah, itu. Kenapa? Nanti kalau panjangan lakukan ini, Bapak Ibu, ya, Pak Apandi, Pak Setiawan, Bu Nelly, nanti itu spirit syukurnya itu makin tinggi. Nanti di dalam diri kita itu kan ada sesuatu yang dia akan mereaksi sebuah hal itu sangat cepat. Nah, ketika pandangan punya kebiasaan menulis hal yang sepatutnya bisa disyukuri ini, nanti ketika ada sebuah stimulasi kejadian yang memang dirasa-rasa itu tidak baik ya, maka panjenengan akan mengatur nafas terlebih dahulu, kemudian akan bereaksi dengan sesuatu yang baik. Semisal contoh ya, ketika panjenengan dimarahi sama bos misalkan, ya, tidak langsung bereaksi Bapak Ibu. Jadi berdamai dalam sepersekian detik itu, panjenengan akan sangat objektif. Ya, berdamai dengan diri, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan kondisi, menarik nafas, kemudian panjenengan akan auto mengatakan, Alhamdulillah keren, Alhamdulillah bagus, Alhamdulillah mantap. Bisa diterima ya Bapak Ibu ya. bisa. Nah, jadi Ya, bukan cuma sekali doang. Kemarin ada yang WA, saya cuma sekali tugas sudah beres. Bukan, sepanjang waktu. Nanti akan jadi buku mungkin, akan banyak. Ya, kalau ibu-ibu itu biasanya malah bukunya gede. Itu yang akan jadi jurnal syukur. Nanti lebih luas lagi, lebih lama lagi, lebih dalam lagi. Itu yang menjadi anchor atau jangkar emosi, Bapak Ibu. Ketika sudah banyak, ya mungkin sudah tebal jadi satu buku atau pakai note kecil seperti ini, ya ini 1 bulan Bapak Ibu. Nah itu dibaca-baca itu enak loh. Oh iya ya, ternyata banyak hal yang lebih sepatutnya kita syukuri daripada kita keluhkan. Seperti itu. Itu dengan yang materi yang pertama, ya. Jadi intinya di sini adalah bukan cuma sekali, tetapi
dilakukan terus. Saya dari tahun 2017. Ya, jenengan ngitung sendirilah. Sudah berapa banyak ya. Nah, kemudian berkaitan dengan materi yang kedua tentang kuantum, Bapak Ibu, ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Pak Apandi, Pak Setiawan, Ibu Nelly, ini masuk Ibu Cucum dan juga ini Pak Sudarmi atau Ibu Sudarmi ini. Dan Kang Asep Iskandar, Masya Allah. Sehat Kang Asep? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru Monggo. pulang Jumat. Alhamdulillah. Ya ini Ibu Cucum, eh, Ibu Sudarmi, Pak Asep, ini kita tanya jawab berkaitan dengan materi saja. Monggo silakan Kang Asep atau Pak Asep yang ada yang mau ditanyakan mungkin. Kemarin banyak juga yang japri perihal materi kuantum ini agak berat ya. Jika tidak ada, saya ingin bercerita yang ada kaitannya dengan kuantum. Jadi tadi pagi kan memang konsultasi. Tadi malam sudah banyak yang WA, besok saya mau telepon. Ya, jadi tadi pagi banyak yang telepon. Memang hari Jumat, memang saya buka untuk telepon Bapak Ibu. Ada yang bertanya begini, Ustaz, saya ini sudah berdoa, mintanya kaya, mintanya yo banyak duit, mintanya yo berkelimpahan, tetapi kok hidupnya susah ya? Tetapi kok hidupnya malah, mohon maaf, ya ya kekurangan ya seperti itu. Kira-kira ada yang seperti itu? Bolehlah jawab di kolom chat ya. Saya ulangi. Jadi ada yang bertanya, Ustaz, saya ini doa bertahun-tahun, ya, ya. Setiap hari mintanya yo berkelimpahan, mintanya yo sugih, mintanya yo hidup bahagia. Tetapi kok malah sengsara yo? Itu apa yang keliru? Apa yang salah? Kemudian saya arahkan untuk tutup teleponnya dulu. Saya bilang, Pak, coba jenengan sekarang ini berdoa lagi, coba. Coba aja dulu. Nanti beberapa menit telepon saya lagi. Tapi sungguh-sungguh ya, gitu kan. Oke, sungguh-sungguh. Kemudian singkat cerita, beliau akhirnya berdoa. Ya. Sekitar beberapa menit telepon lagi. Sudah saya berdoa, Ustaz. Doanya apa? Ya minta bahagia, ya minta berkelimpahan, ya minta uang, ya minta sukses. Tetapi kok sak hidupnya yo soro ya Ustaz. Kenapa itu ya? Hanya saya balik tanya lagi. Coba panjenengan jelasin secara narasi dan secara rasa batinnya ketika panjenengan berdoa. Ini kita lagi bahas kuantum ya, Bapak Ibu ya. Kemudian beliau menjawab begini. Begini Ustaz, saya berdoanya itu ya Allah, tolong berikan saya kekayaan. Tolong berikan saya kesehatan. Nah, saya stop lah. Oke, ketika panjenengan minta uang, minta kaya, ya, rasa batinnya yang muncul panjenengan sudah merasa berkelimpahan atau merasa kekurangan. Jangan langsung dijawab, saya bilang begitu. Jangan langsung dijawab, Pak. Betul-betul panjenengan cermati pertanyaan ini. Ketika panjenengan berdoa, Robbana atina fid dunya hasanah, secara alhamdulillah, panjenengan memahami nggak artinya Robbana atina fid dunya, kemudian rasa batinnya bagaimana? Apakah rasa batinnya merasa kurang, merasa belum berkecukupan, atau memang merasa sudah berkecukupan? Singkat cerita, setelah beberapa waktu jeda, ternyata hanya beliau menjawab,
Iya sih Ustadz, masih ada ketakutan, masih ada kekhawatiran, masih ada rasa gundah. Iki bener nggak ya? Iso nggak ya? Kira-kira dapat nggak ya? Kira-kira kobul nggak ya? Nah, maka kembali Bapak Ibu, di materi kuantum kan di sana saya sudah bagikan kuncinya, ya, bahwa ada 3 hal yang harus sinkron sebagai pengkodean agar kita beres di dunia kuantumnya, di batinnya, di rasanya, ya, yakni apa? Ya, pikirannya, ya, perasaannya, kemudian spiritualnya dijadiin satu. Contohnya begini, misalkan tadi yang masuk Pak siapa ya? Pak Setiawan. Pak Setiawan mana nih? Pak Setiawan dagang, Pak ya? Kemana ini Pak Setiawan? Halo. Pak Iya, iya. Setiawan. Nah, Ya, Pak Setiawan dagang, Pak ya? ya, dagang. Nah, dagang. Saya tanya begini, Bapak setiap hari kotor ya? Kotor penghasilan dagangnya berapa? Maksudnya untuk total semua Iya, dalam satu hari itu jenengan biasanya rata-rata dapatnya berapa? Kotor. sekitar ya fluktuatif sih, fluktuatif ya karena Oke, kan memang sebut angka terus misalnya. terang kan gini kondisi gimana Sebut angka misalnya ya. Ini kalau rata-rata diterusin loh ini. satu 1 juta kadang satu Oke. juta kadang 1,5 juta kadang ya dapat 500 fluktuatif Oke, saya anggap tengahnya 750 Pak ya. ya. Oke, ini studi kasus aja ya. 750 ya. Panjenengan perihal tokonya itu penghasilan rate 750.000 masuk dalam doa apa enggak? Enggak masuk. Enggak masuk. Kalau andai kata mulai nanti sore nih panjenengan krit ya, penghasilan toko jenengan 2 kali lipat. Misalkan 1,5 juta setiap hari. Kira-kira saya tanya, di ranah pikiran masuk bisa diterima atau ada penolakan? Gimana gini ya tadi ya kalau Mhm. boleh saya ngomong Oke, boleh silakan. sebenarnya ya apakah cuma saya atau teman-teman yang lain kalau di bidang usaha pembisnis kalau sekarang itu saya pribadi itu butuhnya keajaiban Tat. Oke, Jadi kan karena apa? Kalau yang dulu itu terutama kan sebelum COVID ya, sebelum COVID itu penghasilan itu bisa diprediksi seolah-olah seperti itu. oke. Jadi kadang oh kalau hari Senin ini saya nanti dapat uang 7 juta, dapat uang 10 juta. Itu masih bisa diprediksi. Setelah COVID itu jangan benar-benar kita itu harus ikut arus. Harus Oke. benar-benar apa jari Tuhan lah. Ojo Mhm, ngatur gitu. Kayaknya seolah-olah seperti itu. Jadi mhm. dengan adanya sekarang yang dulu yaitu memang lah dulu itu penghasilan setiap hari kadang-kadang sampai dapat 10 juta 5 juta itu biasa sekarang itu nyari uang 500 gedenya 1 juta itu kadang-kadang kayak sulit gitu ya udahlah kita itu harus harus berbuat apa makanya kan saya itu pingin sharing-sharing sama Ustaz terus ngobrol-ngobrol eh, kan kalau saya lihat dari testimoni-testimoni di YouTube kan Ustadz tuh sudah kayaknya saya itu perlu ngobrol sama ahlinya kan gitu. Saya belum belum ahli di bidang ini, di bidang benturan yang sangat-sangat saya itu kalau harus saya itu
nakoda kapal. Ini kan gelombang besar. Mm-mm. Gelombangnya sangat gimana gitu. Nah, saya perlu mentor lah. Saya perlu orang khusus eh, saya yang bisa saya anggap sebagai lantaran jalur Tuhan gitu. Bisa nuturi saya gitu loh, Tat. Oh, kamu harus gini loh, kamu harus gini loh. Coba gini ya gitu. Itulah. Jadi eh, kalau Ustadz bilang kalau 1,5 juta itu nolak enggak? Ya saya kalau nolaknya enggak kan gitu. Tapi kalau kalau boleh bisa enggak saya itu 10 juta atau 15 juta dapat uang setiap hari itu baru nggak nolak. Lah terus gimana kalau gitu, Tat? Nah, Gimana? oke. Kita bedah dari narasinya jenengan dulu ya. Nah, Nggih, nggih, nggih. pertama dari narasinya jenengan ini ya di level energi ya, panjenengan ini masih dalam tanda kutip ya menyalahkan keadaan di masa lalu. Nah, Nggih, nggih, nggih. ada positifnya ketika itu dilihat sebagai kacamata evaluasi. Satu. Yang kedua sebagai, nah ini pendekatan untuk kalau orang Jawa bilang niteni, ketika dulu penghasilan jenengan satu hari bisa 10 juta, 15 juta, pertama adalah hal teknis apa yang panjenengan lakukan saat itu. Kedua, rasa apa yang panjenengan ada yang muncul ketika panjenengan mendapati penghasilan itu. Sampai sini bisa diterima, Pak. Bisa. Nah, kemudian berdamailah dengan keadaan itu, Pak. Damai dulu. Nah, Iya, sehingga apa? Energinya jenengan tidak di masa lalu, tapi di saat ini. Bisa diterima sampai iya sini. benar. Bisa. Nah, kemudian kalau kita mau ngebahas tentang teknisnya, ya, yang artinya bahwa otak kiri ini kan maunya rasional, Pak. Kalau mau penghasilan sekian, ya profitnya per produk misalkan sekian, harusnya sekian mendatangkan customer dan sebagainya. Cara marketingnya dan itu kan otak kirinya, Pak. Betul. Harus dipenuhi kan, Iya, sehingga mungkin atau bahasa Maduranya achievable, mungkin. Kenapa? Karena otak kirinya sudah dipenuhin. Nah, sekarang sisi yang sebelahnya lagi, Pak, kanannya ini. Ya, sisi kanannya ini, sampai sini bisa diterima? bisa. Nah, ini yang kemudian jenengan harus update dan upgrade. Nah, tetapi dalam prosesnya itu tidak melekat. Maka tadi ketika saya katakan, oke, kita create ya dalam pikiran, dalam perasaan dan spiritual. Terima kasih ya Allah, 15 juta 1.500.000. Create-nya kan 1.500.000 tuh, Pak. Oke ya. Tetapi apa? Nah, ini tadi kita tidak melekat, maka bisa jadi Allah itu akan memberikan 3 juta, 5 juta, karena jenengan tidak melekat di 1,5 itu. Bisa diterima, Pak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Nah, gitu. Itu yang dimaksud tidak melekat. Yang sederhananya saya katakan ngotot boleh, maksa jangan. Artinya pendekatan pada masalah bisnisnya panjenengan secara logik ya diupdate, ya diupgrade. Secara imajiner, secara rasa ya diupdate, ya diupgrade. Dipupuk dengan aspek spiritual. Ayatnya yang dimunculkan terserah apa. Terus keluarannya dalam bentuk doa itu. Tetapi tidak melekat pada doa itu. Maka guru kami mengatakan bahkan begini, doa itu 1 detik aja, Pak, wis gak apa-apa. Tarik nafas, alhamdulillah, rasa enak hari ini dagangan iso dapat 1,5 juta. Seolah-olah sudah dapat.
tapi tidak melekat. Inilah yang dimaksud dengan area takdir dan area nasib itu beda. Area nasib itu Allah berikan semua kendalinya di Pak Asep, di Ibu Purdaningsih, di Bu Cucum, di Pak Setiawan, di Pak Bambang. Area nasib. Karena kita udah dikasih fiturnya, Pak. Saya pernah pengalaman, Pak, ya, pribadi dan juga di Corona, bulan keberapa Corona. Saya sampai sekarang baru ketemu satu kali sama orangnya di Jakarta. Salah satu partner bisnis saya kan cuma jualan sabun, ya, sama kacamata. Nah, Bapak ini karena pensiunan, ya singkat cerita beliau itu dalam 14 hari kurang lebih. Itu omsetnya 300 juta, Pak. Dalam waktu 14 hari. Setelah saya selidik demi selidik, ya, kekuatan utamanya Bapak ini ada di rasanya, Pak. Dia pernah mengalami kejayaan-kejayaan di masa lalu. Saya katakan, Pak, ketika Bapak mendapatkan kejayaan di masa lalu yang terukur dengan uang, mungkin dengan angka, saya katakan hal teknis apa yang dilakukan saat itu dan rasa apa yang dipelihara saat itu. Rasa berkelimpahan, rasa tulus berbagi. Produk ini bagus, saya ceritakan. Ternyata apa? Impact-nya luar biasa. Selain hal teknis juga ya dipenuhi ya Pak Setiawan ya. Jadi tetap yang otak kiri ini tetap dikasih makan hal teknis karena dia minta, logically-nya minta. Kanan kiri ini harus seimbang. Terlalu kiri membatasi akhirnya melekat, terlalu kanan, terlalu imajiner, tidak diikat dengan sesuatu yang achievable, ya mungkin bisa dicapai, jadinya nanti ateis, Pak. Bisa diterima, Pak Setiawan? Bisa Alan. Ya, panjenengan nangkeplah saya rasa secara esensinya dan hakikatnya yang kami sampaikan, Pak Nggih. Insya Allah. Nah, kembali lagi pada yang tadi, Pak, yang saya ceritakan. Ya, jadi ada yang bertanya, kenapa sudah berdoa tetapi kemudian kok rasanya hidup berdoa minta sugi tetapi kenyataannya nggak sugi-sugi. Karena apa? Ketika ya Allah aku minta duit, di sini rasa batinnya masih kekurangan, belum punya duit. Akhirnya apa? Rasa itu yang lebih tinggi energinya. Nah, inilah kita ngebahas tentang kuantum itu seperti itu. Ya. Oke. Sebelum saya lanjut lagi, monggo, ada lagi Pak Setiawan mungkin yang mau ditanya, Pak Asep? Pak Bambang, tadi salam ya, Waalaikumsalam Pak Bambang. Insya Allah. Ibu Yati, monggo. Ada lagi? Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Pak Asep, Pak Bambang, atau Pak Setiawan lagi, monggo Pak Setiawan. Agar bisa relevan. Jadi memang harus diulang-ulang Bapak Ibu. Fasenya yo tahu, kemudian dilakukan bisa, kemudian biasa, tahu bisa biasa, tahu bisa biasa. Ya lama-lama yang di batin itu ya insya Allah kejadian atas kersaning Gusti Allah. Yang penting kita sendiri tidak menolaknya. Nah, ini sama, ini lagi tentang kuantum ya. Gini. Jebakan Batman kata guru saya itu gitu. Orang sedekah, dia sedekah nih. Kemudian minta doa, ini jebakan Batman loh. Aku sedekah ya, doakan semoga ini dan sebagainya. Secara syariat boleh, halal, ya. Boleh nggak masalah. Tapi pamrihnya luar biasa. Ya, boleh.
Tetapi gini, artinya ketika orang mengharap sesuatu, berarti kan mentalitinya masih kurang. Tenang kene. Maka mungkin panjenengan pernah mendengar terapi sedekah ke orang gila atau orang tidak dikenal. Jenengan sedekah orang ke orang gila nih. Orang gila tahu apa? Mau Mbak mendoakan jenengan? Dia nggak ngerti apa. Udah, maka dalam bahasa Madura guru-guru kami itu bilang los. Sedekah los. Itu sudah ada sunatullahnya itu. Hukum alamnya udah bekerja. Ya, Sunan Kalijaga udah tanpa pamrih kan. Sugih tanpa bondo, digdoyo tanpa aji. Dan seterusnya. Jadi pengharapan itu sendiri adalah bagian dari kemelekatan. Unik ya. Pak Asep ini memperhatikan luar biasa. Ya. Paham, paham. Ini sekitar 10 menit lagi. Nanti efektif aja. Kalau mati sendiri ya sudah habis berarti ya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Perihal materi yang sudah disampaikan ya. Kuantum ya, doa. Pak, mau nanya Pak. Yang mana ya ini? Pak Bambang. Saya Pak. Yang mana? Siapa Pak, ya? Apa Pak? Eka ya? Eka ya? Pak. Oh, nggih, monggo Pak, monggo silakan. Ada mukanya Pak, boleh? Bisa keluar? Saya nggak pakai video Pak. Sorry. Oke. Kalau suaranya agak nggadet-nggadet, diketik aja, nggak apa-apa pertanyaannya. Atau di WA ke saya boleh. Monggo. Monggo Pak Ekay. Ini ada lagi numpah air di kamar mandi. Monggo Pak Ekay. Diketik aja nggak apa-apa Pak. Kalau memang agak ini sinyalnya. Ya sinyal Pak. Gini Pak. Tadi kan masalah berdoa Pak. Hmm? Masalah berdoa kan biasanya kan kita meminta itu adalah karena kita punya masalah. Berarti masalah. Kita berharap masalah itu akan terjadi gitu. Tapi kenapa kita berdoa yang Bapak katakan tadi, bosan kita berdoa minta yang sudah pasti gitu. Berdoa minta yang sudah pasti. Iya, kan misalnya sudah terjadi kita minta, kita berdoa kita terjadi, pasti terjadi. Sementara kita kan berdoa itu meminta yang belum terjadi agar terjadi pada diri kita. Malah kita sudah menerima lebih awal, tapi sebenarnya kita belum menerima gitu. Ya, oke, saya maksud ya. Iya, Ya. jadi yang diciptakan itu rasanya, Pak. Rasa ada alatnya ya dari Amerika itu untuk mengukur energi, frekuensi, getarannya. Penelitiannya itu ada, ya. Jadi yang kalau kita semua nih mau melakukan muhasabah secara lebih dalam, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, entah itu yang buruk, entah itu yang baik, itu adalah dari doa dalam tanda kutip doa rasa kita yang terselubung, Mbak. Kita setiap saat itu berdoa, entah itu baik, entah itu buruk. Ya, kita yang menariknya. Maka yang tadi disampaikan, kerap tidak sinkron ketika kita minta nih, ya Allah, tanggal 18 harus ada uang, minta uang 1 juta misalkan. Tetapi rasanya itu nggak yakin, rasanya itu ketakutan, khawatir. Maka yang akan hadir adalah yang rasanya itu.
silahkan panjenengan niteni. Sama seperti ketika ada orang, aku mau coba dagang somai. Karena energinya adalah coba, maka hasilnya coba-coba. Jadi yang dikrit adalah Pak Ekai, seolah-olah panjenengan sudah mendapati apa yang panjenengan inginkan dalam doa tersebut. Rasa bahagia. Berarti Seolah-olah harus sudah ucapan yang pasti ya sampai. Pak ya. Berarti kita mau berdoa tuh yang pasti kita minta itu kita langsung ucapkan gitu ya. Betul. Setelah itu, pada puncaknya, panjenengan bebaskan, jangan melekat di situ. Saya sederhanakan lagi, contoh gini. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih 1 juta rupiah. Sambil pejam mata, panjenengan sudah selesai di sini di pikiran, wih enak banget nih 1 juta, ya tanggal 15, rasa dan pikirannya sudah sinkron. Oke? Ya, jenengan misalkan dagang, oke? Nah, setelah puncak, Bapak lepaskan, jangan melekat di situ. Kalau kita terjemahkan begini, ya Allah, aku memang minta 1 juta. Enak, sudah terbayang, rasanya enak, terima kasih ya Allah. Tetapi kan engkau yang lebih tahu, yang nakari rezeki kan engkau. Mungkin engkau akan memberikan lebih dari 1 juta, ya aku terima. Ngerti maksudnya Pak ya? Ya. Ikhlas tadi Pak ya, ikhlas ya. Ikhlas beda lagi Pak. Beda lagi ya. Ikhlas beda lagi. Nanti Itu kita bahas ikhlas di belakang. Ikhlas ini agak ribet juga nanti. Kalau ikhlasnya Indonesia itu gini. Dulu kita ngaji, kalau kita tidak dapat rezeki sekian, ikhlas. Bukan Nah itu itu maksud saya esensinya. itu Pak. Kenapa? Dan nerimo apa adanya kan. Bukan. Itu saya dulu pernah punya pikiran kayak jenengan Pak gini. Dimarah sama Kiai Pak. Karena ikhlas itu abstrak. Iya kan? Memaafkan itu abstrak. Gimana caranya itu untuk sampai pada ikhlas, untuk sampai pada waroh dan sebagainya, nanti di belakang Pak ada materi lagi untuk itu. Karena itu juga jadi salah satu kunci supaya kita bisa menarik apa yang rasanya kuat di diri kita, itu hadir dalam kehidupan kita. Dalam bahasa sederhana begini Pak, anak Ya. saya ini kelas 4 SD, itu sering bilang ke teman-temannya gini, karena sering dengar saya mungkin. Allah itu maha oke, maha yes. Mau minta baik ya diokekan, mau minta buruk pasti diokekan. Karena fiturnya sudah ada di kita. Oke? Kalau Ya. kita berpikir sesuatu tentang sesuatu hitam, rasanya juga sudah hitam, maka hadirlah hitam itu. Kalau kita berpikir kuning, rasanya juga sudah enak kuning, kuning pula hadir di situ. Maha oke, Pak. Bahkan, kata Kiai, maling pun berdoa loh. Ada yang mengatakan bahwa belajar sama maling, cara berdoanya maling. Sungguh-sungguh dia berdoa. Ini sebuah ini ya, Pak, sebuah ini ya, untuk memahamkan itu. Jadi, sinkron itu, pikiran, perasaan, dan aspek spiritual digabungin jadi satu, itu jadi tombolnya. Ada masuk dikit-dikit ya, Bapak Ekai? Siap. Nah, memang harus diulang-ulang dan dipraktekkan, Pak. Mulai dari hal yang sederhana dulu, ya. Hal yang sederhana dulu. Nanti mau tidur, panjenengan mau narik siapa? Misalkan istri atau anak yang di mana, ya. Anaknya ngeluyur kemana, panggil secara batin, Pak. Hilari ada dari mana? Bekasi atau mana? Anaknya kecanduan narkoba, ya, secara spiritual diminta, ya, ibunya ini. Ternyata dalam waktu berapa hari saya lupa, ya akhirnya berhenti juga. Dia sudah lupa yang namanya narkoba itu. Kenapa bisa begitu? 2 menit terakhir. Ingat di materi kuantum ya, kita ini satu dan terhubung, Pak. Pak Asep, Pak Ekai punya anak. Kalau anaknya kenapa-kenapa pasti ada rasa batinnya gimana gitu.
Betul ya? Ya. Ya, karena di dunia kuantum kita terhubung. Maka ketika panjenengan mendoakan jelek kepada orang, itu sama juga mendoakan dirinya panjenengan sendiri. Pak Bambang mau apa, Pak Bambang? Mau jodoh, misalkan. Kita doakan mudah-mudahan punya jodoh. Bu Yati mau Pak apa? Jodril, Kenapa? sebentar direview sedikit Pak Jodril. Saya tadi yang terdetik itu masalah bisa memanggil tadi Pak Jodril. Jadi kan kita bisa kontak dengan itu tuh polanya gimana caranya Pak? Iya, ya itu tadi Pak. Pikiran, pikiran detail. Pikiran kan sifatnya logik, Pak. Ya, Hmm. harus di-create secara detail. Anak itu wajahnya dihadirkan, ya. Senyumnya harus detail dalam pikiran. Nah, setelah itu rasanya dimunculkan cinta kasihnya, loving and caring. Nah, lalu disambutlah dengan spiritual, mau dibacain Al-Fatihah kayak bahkan orang-orang kuno itu cuma bismillah loh, Pak. Manggil orang itu cuma bismillah. Maka zaman dulu, Pak, saya diceritakan lagi, dulu ndak ada HP, Pak. Murid antara kiai dan muridnya itu tahu kalau muridnya itu tahu kalau kiainya manggil, dia ditunggu habis maghrib di rumahnya. Kenapa? Kontak batin yang dalam bahasa sekarang itu namanya telepati, Pak.